Jumpa kembali sobat All About China. Amerika boleh bangga memiliki kekuatan dan teknologi persenjataan yang bersifat destruktif atau destroyer. Namun China justru sebaliknya. Teknologi untuk konstruktif atau extinguisher. Sebab dapat memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kedamaian, mengatasi persoalan klasik baik di urban maupun rural. Kemajuan iptek dan militer dipergunakan untuk damai menjadi topik kita di kesempatan kali ini. Kebakaran adalah persoalan klasik yang menjadi ancaman bagi keselamatan makhluk hidup, lingkungan hingga harta benda. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia melibatkan pihak ketiga atau peralatan yang canggih untuk dapat memadamkan kebakaran seefektif mungkin. Mulai dari mobil pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan peralatan lengkap untuk memadamkan api dan melindungi diri. Kini teknik memadamkan api pun berkembang ke arah generasi terbaru yang lebih efektif dengan melibatkan dan mengimplementasikan teknologi terbaru seperti drone, AI, superkomputer, big data, satelit, teknologi dirgantara, bahkan militer, turut membantu manusia untuk melawan kebakaran. China terdepan mengimplementasikan hal tersebut, menjadikan mereka selangkah di depan sebagai pionir dalam mewujudkan metode baru dalam melawan kebakaran. Eropa dan Amerika, bahkan negara maju pun tidak luput dari bencana kebakaran, baik kebakaran pemukiman hingga kebakaran hutan atau alam bebas. Kebakaran liar menjadi momok yang menakutkan, sebab tidak mudah untuk memadamkan api yang sudah melahap wilayah vegetasi luas yang tak terkendali. Seperti beberapa waktu yang lalu kebakaran di Amerika, Yunani, Turki, Italia, dan Spanyol telah memakan korban jiwa dan kerugian material yang tak ternilai, bahkan menewaskan satwa liar yang tak terhingga jumlahnya. Seperti kebakaran hebat di Australia yang diperkirakan menewaskan 3 miliar satwa liar. Jumlah kebakaran pun meningkat setiap tahun disebabkan faktor alam atau gelombang panas, perubahan iklim, dan juga faktor manusia. Seperti kita seringkali terjadi kebakaran hutan setiap tahun yang diprotes oleh negara tetangga sebab mengekspor kabut asap. Namun di era saat ini, karhutla sudah berkurang, nyaris tidak terdengar. Tentu hal yang baik. Kemajuan ilmu pengetahuan modern ternyata cukup efektif membantu manusia melawan si jago merah. Bahkan siap menjadi asisten manusia untuk melawan kebakaran alam liar. China contoh salah satu negara yang membangun sistem pengendalian dan pemadam kebakaran cerdas, pintar, yang melibatkan teknologi modern saat ini. Munculnya terobosan baru dalam memadamkan kebakaran tidak luput dari persoalan klasik di lapangan. Setiap manusia atau negara akan menjadi lebih baik apabila tantangan di dalam negeri lebih sulit. Apabila kinerja damkar di negara lain lebih mudah, maka di China jauh lebih sulit, disebabkan tata kota dan pemukiman vertikal yang menyulitkan pemadaman metode konvensional. Bagaimana harus memadamkan kebakaran pada gedung-gedung bertingkat, pada area urban, demikian pada area rural yang mencakup wilayah vegetasi luas yang tidak memiliki akses yang baik, cara mengevakuasi dan sebagainya. Potensi kebakaran yang meningkat terus seiring dengan bertambahnya jumlah manufaktur industri dan electricity terbesar di dunia, turut menambah komplektivitas. Nah, China mencari solusi dan menciptakan solusi. Inilah era pemadam kebakaran dan manajemen cerdas. Bahkan bernuansa militer. China tidak sungkan mengaplikasikan teknologi militer terbaru untuk kepentingan bersama yang lebih nyata.
Misalnya melibatkan peluncuran roket, bom kendali presisi tinggi, melibatkan railgun alias senjata rel energi tinggi untuk melontarkan proyektil yang berisikan bubuk pemadam api. Justru metode demikian kita kenal sebagai senjata destruktif yang suka dipakai oleh negara barat terutama Amerika dan meluluhlantahkan negara-negara di Timur Tengah maupun Asia, bahkan dunia. Ternyata digunakan oleh Cina untuk hal yang lebih bermanfaat. Kedua negara dengan karakteristik yang berbeda, sehingga output pun bisa dirasakan. Kembali ke topik. Seolah-olah pamer ke publik pencapaian teknologi persenjataan modern Cina, atau menggunakan teknologi bahkan senjata termutakhir untuk kepentingan keselamatan bersama bermanfaat bagi sipil. Cina memang memanfaatkan pencapaian iptek bahkan militer untuk hal fundamental, mengatasi masalah klasik, menciptakan efektivitas yang lebih baik untuk suatu persoalan nyata pada lingkungan dan masyarakat. Melibatkan robot baik aerial maupun ground, membantu memadamkan kebakaran di wilayah yang sulit dan berbahaya. Melibatkan peran robot untuk meminimalisir korban jiwa, baik pihak damkar maupun masyarakat yang terdampak. Sejak Republik Rakyat Cina terbentuk, tercatat 600 lebih damkar mengorbankan jiwa mereka dan meninggal dalam tugas mulia. Oleh sebab itu, memanfaatkan robot cerdas pada era modern untuk pekerjaan yang beresiko tinggi adalah tepat. Manajemen sistem pintar untuk memantau potensi bencana, terutama kebakaran, melibatkan big data, chip, Internet of Things, komputasi awan, kamera surveillance, NFC yang berada di mana-mana untuk memantau potensi kebakaran, dapat memantau temperatur, arus listrik, voltase secara real-time dalam cakupan kota, wilayah. Apabila terjadi anomali, maka sistem akan bertindak, membunyikan sirene hingga memobilisasi sumber daya untuk merespon potensi bencana. Sangat pintar dan bermanfaat bagi manajemen perkotaan modern saat ini. Tidak cukup cerdas di dalam ruangan, juga cerdas di lapangan. Drone dan UGV Unmanned Ground Vehicle terlibat membantu memadamkan api. Petugas damkar tidak perlu menelusuri wilayah yang sulit dijangkau, suatu bangunan riskan, tinggi, atau mudah meledak, untuk menyemburkan api atau bubuk untuk memadamkan api. Semua cukup dilakukan robot dengan artificial intelligence. Selain dapat dikendalikan, juga memiliki kecerdasan on-board atau mandiri, mampu mendeteksi api, obstacle. Petugas juga diproteksi dengan baju anti bakar dan teknologi exoskeleton layaknya baju robot, agar memudahkan petugas ketika hendak menyisir dataran tinggi untuk membawa peralatan pemadam kebakaran. Memadamkan api kebakaran di alam liar atau rural pun mencapai tingkat optimal menggunakan jasa drone, bomber, railgun, rocket launcher yang dapat menjangkau jarak jauh lewat membombardir titik api dari jarak kilometer. Untuk area urban, metode ini pun digunakan pada gedung-gedung tinggi, menembakkan roket atau proyektil presisi yang dapat menembus jendela, membantu memadamkan api pada ketinggian yang sulit dijangkau. Ledakan tidak destruktif seperti bom untuk menghancurkan, namun bersifat untuk memadamkan. Teknologi railgun baru saja didemonstrasikan oleh Cina dan menjadi senjata ampuh melawan kebakaran alam liar, bukit, dataran tinggi yang memiliki akses terbatas, menciptakan kos operasional yang lebih murah. Cina memperhatikan nilai-nilai keselamatan, manfaat dalam masyarakat luas, salah satu metode pemadaman kebakaran yang canggih, modern dan akan segera diimplementasi pada setiap negara di masa mendatang. Drone-drone cukup terbang dan menyemburkan titik api, sumber api untuk melakukan yang mana metode tradisional tidak mampu melakukannya dengan baik, cepat, akurat, dan meminimalisir korban jiwa. Sebenarnya cara modern ini pun sangat tepat diaplikasikan tidak pada pemukiman vertikal semata, melainkan pemukiman-pemukiman petak, horizontal, atau perumahan.
Bayangkan drone-drone terbang dengan cepat mengepung api yang membakar atap rumah. Yang mana cara tradisional mobil-mobil damkar harus menyambung pipa menariknya menuju lokasi yang kadang terhalang oleh kerumunan atau trafik hingga keterbatasan akses. Sejauh ini data menunjukkan kebakaran alam liar di Cina cukup terkendali. Berbeda dengan yang terjadi di pada negara-negara barat. Beberapa tahun terakhir Amerika Eropa mencatat kebakaran hutan yang masif dan kesulitan untuk memadamkannya. Ratusan juta hektar setiap tahun terbakar. Kerusakan ekologi dan korban jiwa. Saatnya negara barat harus menggunakan sumber daya mereka yang selama ini digunakan untuk perang dan destruktif untuk mengatasi persoalan klasik di sana yang terjadi setiap tahun seperti kebakaran. Akhirnya sampai sudah di penghujung topik sobat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya meramaikan channel ini. Jumpa di topik selanjutnya. Salam ala Bahad China.